Halo sahabat pencinta anggrek dimanapun berada. Sudah cukup lama ya saya nggak upload video, dan ini ada kabar kurang menggembirakan ya di Orchid. Jadi dalam beberapa waktu ini ada banyak sekali anggrek-anggrek yang rusak di kebun saya. Dan selama beberapa waktu pula ini saya coba evaluasi apa yang terjadi dengan anggrek-anggrek di kebun saya sehingga pada rusak. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu ya kerusakannya seperti apa. Jadi buat kita semua untuk evaluasi dan belajar. Nah, ini pertama yang rusak itu kemarin banyak dari anggrek bulan atau Phalaenopsis. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Kemudian ada juga kerusakan yang lebih parah, itu adalah soft fruit. Soft fruit itu biasanya daun-daun di anggrek bulan itu kayak basah gitu ya, busuk tapi basah. Dan itu berkembang dengan cepat sekali dan sulit untuk dikendalikan. Meskipun bisa bisa sehat kembali, tetapi itu cukup sulit, apalagi kalau itu yang kena banyak. Dan kebetulan di tempat saya itu banyak yang kena, terutama anggrek bulan ya. Ya, di musim yang lalu itu kan cuaca hujannya itu cukup ekstrim ya, sebelum kemarau ini itu cukup ekstrim di tempat saya. Ini kelembabannya cukup tinggi dengan sirkulasi udara yang kurang bagus menurut saya. Nah, akhirnya beberapa anggrek bulan ini banyak yang busuk dan pertumbuhannya jadi terganggu. Nah, meskipun sudah kita coba obati dengan bakterisida dan juga fungisida, tapi ternyata tetap aja tidak bisa mengatasi masalah. Nah, makanya kemarin saya coba berpikir mengevaluasi apa yang ada di kebun saya ini, apa yang kurang kira-kira untuk memperbaiki ini, sehingga dalam beberapa waktu sempat vakum juga untuk bikin video ya. Akhirnya ini di kesempatan kali ini sudah akan saya mulai untuk beberapa perubahan yang ada di kebun saya. Sebenarnya perubahan sudah kita mulai dari beberapa waktu yang lalu. Jadi yang pertama, dalam kesimpulan saya dengan kerusakan-kerusakan anggrek di kebun saya ini, yang pertama adalah yang selalu saya tekankan adalah faktor agroklimat atau faktor lingkungan. Jadi ketika kelembaban tinggi, kemudian sinar matahari kurang, sirkulasi udara juga kurang bagus, ini akan mendorong munculnya berbagai macam penyakit yang ada di anggrek. Nah, itu yang pertama saya evaluasi, itu karena kemungkinan karena faktor lingkungan, yaitu kelembaban yang tinggi, curah hujan tinggi, dan tanaman juga mungkin kemarin sudah sangat padat ya di kebun saya. Kemudian yang selanjutnya adalah terlambat melakukan repotting, terutama ini yang di dendro ya, anggrek-anggrek dendro. Nah, kayak gini ya, contohnya kayak gini. Ini sebenarnya sudah terlambat untuk ya bukan terlambat, ini sudah saatnya dilakukan repotting atau penggantian pot dan media. Meskipun medianya itu arang dan cukup poros, itu ternyata setelah saya amati itu tetap butuh repotting atau penggantian pot dan penggantian media, terutama itu secara periodik, karena bisa jadi media-media tanam yang sudah lama kita pakai itu sudah asam, kemudian sudah tidak bisa menyerap nutrisi dan juga air dengan sempurna, sehingga pertumbuhan anggrek juga akan terganggu. Nah, itu dua hal itu yang kelihatannya terjadi di kebun saya. Nah, kayaknya ini banyak sekali yang rusak. Ini baru mau kita perbaiki. Nah, langkah perbaikannya adalah saya membuat greenhouse di sini tanpa paranet. Jadi ini pakai UV. Dulu di sini mungkin kalau teman-teman sempat lihat di video-video terdahulu itu,
di sini ada pohon jambu sama pohon pisang. Ini saya tebang di sini, saya bersihkan, kemudian saya bikin greenhouse baru di sini. Nah, nanti kalau musim hujan harapannya tetap kena sinar matahari dan tidak kena hujan, sehingga tidak kelembabannya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian yang di sini karena ini pakai paranet, otomatis yang di sebelah sini ini meskipun ini Phalaenopsis atau bulan, ini ternyata kelembabannya terlalu tinggi dan sinarnya kurang, karena di sebelah sana kalau sudah siang ini sudah nggak kena sinar matahari, karena di situ adalah pohon-pohon yang tinggi, sehingga sinar praktis hanya pagi hari dan ya siang. Tapi ini kena paranet, kalau musim hujan otomatis siang sudah sering hujan, sini nggak dapat sinar yang cukup, tapi kena tampias air hujan. Makanya ini yang tengah ini mau saya pindah ke greenhouse baru yang di sini. Jadi mau saya tempatkan di tempat yang tidak terkena hujan, meskipun ada nanti sebagian tetap akan saya full sun full rain ya. Nah, ini termasuk Lasianthera yang bagus banget ya ini. Ini kayaknya mau mati juga ini. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan, tapi ini kayaknya bagian bawah mulai ada kerusakan. Nah, ini seperti ini. Oke, nanti akan proses untuk pemindahan anggrek-anggrek yang di sini akan kita pindah ke sebelah sana. Mungkin sebelum nanti saya pindah, ini masih ada proses untuk menutup jaring di situ ya. Jadi di pinggirnya ini saya kasih jaring kayak gini ya. Seperti ini buat agar ayam nggak masuk ke greenhouse dan tidak merusak anggrek. Nah, ini sebagian yang belum rusak sih, tapi pertumbuhannya sudah nggak optimal ini. Makanya ini perlu pelan-pelan untuk dirawat kembali. Insya Allah sih masih bisa dipertahankan kalau kita telaten untuk merawatnya. Oke, ini untuk anggrek-anggreknya sudah saya pindahi dulu sementara. Nah, nanti ini mau saya angkat pindah ke sebelah sana. Ini anggrek-anggrek yang tadi dirak sambil araknya saya pindah. Ini anggreknya saya rendam di sini karena ini panas banget di tempat saya. Kemudian tadi sebagian sudah saya pindah ke sini. Ada kemungkinan nanti sedikit sunburn ya, atau sedikit gosong ya daunnya, karena di sebelah sana kan tadinya berparanet, di sini UV tanpa paranet. Tapi ya mudah-mudahan aja nggak sunburn. Mudah-mudahan nanti pertumbuhannya jauh lebih bagus di tempat yang baru. Oke, saya akan lanjut untuk mindah-mindah ini dulu. Oke, ini anggrek-anggrek sudah saya pindahkan. Cuma memang ada beberapa yang belum sempat untuk repotting, karena memang sudah saatnya untuk repotting. Mudah-mudahan di tempat yang lebih banyak sinar matahari dan sirkulasi udara yang bagus, pertumbuhannya mudah-mudahan juga lebih bagus. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin punya anggrek rusak yang mungkin penting untuk kita perhatikan atau kita koreksi atau kita cek adalah lingkungannya, apakah sinarnya cukup, kemudian apakah sirkulasi udaranya juga cukup, kemudian kelembabannya apakah terlalu lembab atau tidak. Nah, itu yang mungkin perlu kita cek sebelum kita melangkah ke pengobatan. Nah, bisa macam-macam ya pengobatan, bisa karena bakteri, karena jamur, bisa kita kasihkan obat fungisida atau bakterisida. Tapi yang terpenting dan yang patut untuk kita
cek dulu kalau itu kematiannya massal ya, atau rusaknya itu banyak di satu kebun gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita cek adalah lingkungannya, karena bisa jadi penyakit atau hama itu datang karena lingkungannya yang memang kurang bagus. Sekian dulu untuk video kali ini. Nanti mungkin akan saya video juga untuk kegiatan-kegiatan lain, reporting dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.